Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Kurniawan dengan NIM 2205120463. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya yang berjudul standarisasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu OSI layer atau Open System Interconnection. Definisi dari OSI layer yaitu setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Misalnya komputer merek A yang memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu, maka dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemudian ISO menetapkan standarisasi OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antar berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Lalu selanjutnya yaitu 7 layer dari OSI layer. 7 layer dari OSI layer. Yang pertama yaitu fisikal, yaitu lapisan paling dasar dari 7 OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Yang kedua yaitu data link. Lapisan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti media access control address atau MAC address. Selanjutnya yaitu network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan dalam komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Selanjutnya transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi tersebut disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Selanjutnya presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dalam program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses dan menggunakannya. Yang terakhir yaitu application. Tahap ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Selanjutnya yaitu TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data
tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di setiap di setiap sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Yaitu 5 layer dari TCP/IP. Yang pertama yaitu fisikal. Lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistem mengirimkan data ke device yang terhubung ke jaringan. Fungsi dari physical layer adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Yang kedua yaitu network interface. Network interface fungsi untuk mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Lalu ada internet. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protocol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol yang paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Lalu selanjutnya transport. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). TCP menyediakan data layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman data tanpa koneksi (connectionless) dan low overhead. Dua program ini mengirimkan data antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mereka mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Selanjutnya application. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah aplikasi layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan saat ini. Beberapa contohnya adalah Telnet, FTP atau File Transfer Protocol, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, DNS atau Domain Name Service, RIP atau Routing Information Protocol, OSPF atau Open Source Web First, NFS Network File System, dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.